Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bersama Sanet Podcast bersama Kang Arif, dan saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya. Masya Allah, nih tadi pagi sudah kontek-kontekan, dan tadi siang kita makan bebek bareng kan, luar biasa. Dan saya kedatangan dari ini santri nih yang luar biasa nih, santri dan pengusaha, dan sekarang adalah menjabat dari Direktur Banyu Banten, Kang Didin. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah nih. Itu siap. Gimana Kang Arif? Sehat Kang Arif? Alhamdulillah. Tanya, jadi saya yang hostnya gitu kan. Ke kamera Kang, salamin buat teman-teman dari Salam semua Sanet TV. Wah. Dimanapun berada, khususnya di Banten. Kabar sehat dan berkah selalu. Amin. Amin. Kayak patriot ya, kayak tentara gitu ya. Kalau santri harus begitu. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Kang Arif. Ya, Gimana Kang Arif, sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Dan teman-teman semua ya, sekarang saya disponsori oleh langsung oleh ownernya, oleh Direktur Utama Banyu Banten. Nah, kita bahas tentang Banyu Banten, dan sebelum kita bahas tentang Banyu Banten, kita bahas dulu tentang tema hari ini. Dari santri sampai ke pengusaha pribumi. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nyantri di mana Kang? Saya dulu pernah nyantri di Asafiyah, Jakarta Timur, Kang Arif. Di Jakarta, di kota ya? Di Jatiwaringin, Pondok Gede. Tapi di kota ya gitu Di ya? kota, termasuk di kota. Wah, coba ceritain Kang, tahun berapa tuh nyantri itu? Saya nyantri di dulu masih Kiai Abdullah Syafi'i ya. Allah Syafi'i. Itu sekitar tahun 384 lah ya. 8384. 8384. Kemudian saya juga nyantri di Jawa Tengah Kang Arif. Di Jawa Tengah di mana? Mungkin karena keluarga santri ya. Iya. Jadi itu di Jawa Tengah di mana itu? Jawa Tengahnya di Banyumas, di Banyumas. Di Banyumas. Di Banyumas itu di Pondok Pesantren Watoniyah Islamiyah Kebarongan. Watoniyah Jadi Islamiyah. madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan. Jadi memang Alhamdulillah lah, di sana saya mempunyai banyak pengalaman ya, walaupun sedikit ilmu yang saya dapat dari pondok ya. ya, kalau orang monok udah ilmunya udah luar biasa. Terus sebutin lagi Kang, ceritanya seru nih kayaknya nih ya. Iya. Kang Arif ya. Jadi saya itu mungkin jadi pengusaha ini berberangkat dari santri Bang ya. Santri pengusaha ini Ya. luar biasa. Ini inspirasi banget ini teman-teman santri. Ini kita share ke teman-teman santri nih ya. Jangan jadi santri yang hanya sebatas udah di situ aja gitu kan ya. Betul, ini harus jadi kayak beliau nih sekarang jadi Betul. Direktur Utama Banyu Banten. Lanjutkan Kang. Jadi Ya. berangkat mungkin dari ibu saya itu seorang guru ya, Ya. seorang guru majelis gitulah ya. Ya. Jadi kemana-mana itu kadang-kadang sambil ngajar sambil berdagangan Kang Arif. Ngajar sampai bawa dagangan. Jadi dibayarnya tuh sambil ya dagang gitulah ya, Ya, sambil ya. ngajar terus tuh dagang kepada jamaahnya gitu. Oh gitu. Kelihatannya ya keluarga saya tuh ingin saya jadi ustadz kelihatannya dulunya. Ingin Tapi jadi sekarang juga ustadz kan. Jadi Yang penting hatinya ustadz. Pengusaha sih ustadz. Ya, iya. Terus makanya sekolahkan selalu di pesantren. Nah, tapi yang berkembang ke ibu saya itu sifat dagangnya itu. Iya. Jadi kami di pondok MWI ya, Madrasah Watoniyah Islamiyah itu ada kata-kata yang membuat saya itu semangat dan bangkit gitu loh ya. Oh iya. Jadi manjada wajada itulah. Manjada wajada. Jadi manjada wajada kan siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil gitu ya. Iya. Jadi itulah ilmu kelihatannya yang paling berkesan saya sebagai santri ya. Kuncinya manjada wajada. Jadi sesuatu itu kalau kita manjada wajada, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kan akan berhasil. Jadi saya berangkat dari pesantren pun saya pikir nggak semua lulusan pesantren itu saya bilang ke orang tua saya harus jadi kiai Bu, kata saya. Ini kru-kru juga pada santri semua. Nggak harus jadi. Ini santri semua ini sebenarnya santrinya ya santri. Nggak harus gimana, jadi ustadz Bu, kata saya. Iya. Saya pengen lanjutin dagang lah, kata saya. Maka sekolah banyak pertentangan tuh Kang, karena keluarga saya rata-rata kan santri Kang ya. Iya. Ya walaupun begini kalau di kampung dia panggil Gus Kang. Gus Didin. Gus Mus kalau di kampung iya, ya. kalau ini kan Gus Didin kan Gus, gitu ya. Oh iya. Ya walaupun bisanya cuman itu tadi manjada wajada. Manjada wajada. Cuman itulah yang saya kadang-kadang saya kembangkan kepada murid-murid ibu saya, murid-murid bapak saya tentang manjada wajada itu. Jadi apapun yang kita lakukan, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh akan berhasil, gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Jadi dari pondok itu kalau adik saya langsung menyelesaikan di YIN kalau dulu ya, kalau sekarang mah UIN. Iya. Tapi saya beralih ke yang lain, nggak apa-apa lah kata ibu. Kok kamu tambah jurusan ke sana?
nggak apa-apa lah, saya mau dagang aja, nggak jadi Dagang. pengen Gitu. jadi dagang gitu ya. Sampai sekarang gini jiwa jualannya ada gitu. Nah, Tapi itu basic yang santrinya menurun. ada kan gitu Tapi ya. basic santrinya ada. Makanya kayak tadi nih makan bareng kita kayak kobongan ya. Kayak kobongan itu kan ada. jiwa santrinya ada Jiwa kan. santrinya ada. Oh, luar biasa. Saya yakin gini, Kang Arif ya. Ya. Jadi santri pengusaha itu nggak harus menjadi santri. Contoh kayak Pak Sabah lah, ketua kita ya, Itu sudah santri sebenarnya. berhasil kemana-mana Iya. ya. Walaupun dia itu tidak latar belakang pernah di pondok, tapi jiwa santrinya besar. Iya, Jadi betul. prinsip saya kayak Kang Arif lah, walaupun Ya. pengusaha gitu kan, tapi Bukan kan pengusaha saya mah. jiwa santrinya ada, masih senang sodakoh ke pesantren, iya, pengen iya. punya cita-cita mendirikan pesantren, kan itu Betul, semua betul. kan sebetulnya berjiwa santri gitu kan. Marbot saya mah. Jadi pada intinya saya pikir semua pengusaha itu yang masih mempunyai jiwa keagamaan, jiwa ingin bersodakoh, bayar zakat yang benar, ya kan? Basicnya ada. Terus gitu. basicnya ada, nah itulah disebut pengusaha santri gitu kan, santri tapi pengusaha. Bisa dibalik gitu. pengusaha santri tapi pengusaha. Pengusaha gitu. Cocok. Gitu Pak. Iya, Arif. jadi motonya santri bisa jadi pengusaha dan pengusaha jadi santri kan. Betul. Luar biasa. Itulah yang harus kita tanamkan juga di pondok-pondok, bahwa harus jelaskan bahwa lulusan pondok juga nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi nggak harus jadi Guru ngaji. dan sebagainya. Tapi jiwailah apa yang ada di pondok itu. Setelah itu yang penting kita sudah mempunyai jati diri gitu maksud Ajarin saya. nanti anak-anak pondok saya ajarin. Siap ya? pengaji, siap pengaji. Ya, lanjut Kang. Lanjut. Ya itulah Pak Arif ya. Kang Arif. Kang Arif ya. Jadi Ya. itulah Kang Arif. Jadi yang saya sebut santri tapi pengusaha, artinya setiap jiwa-jiwa pengusaha itu masih mempunyai jiwa santri, masih senang bersodakoh, masih senang memperkenalkan yatim, masih mempersatukan lingkungan dan sebagainya. Pokoknya yang usahanya diharapkan sekalipun usaha tetap buat kebaikan-kebaikan umat. ya. Kebaikan-kebaikan umat. Itu maksud Dan saya sahabat santri semua, pengusaha. beliau ini adalah donatur dari ada pondok pesantren di Mancak di Baitul Hayat, dan beliau adalah donatur tetap, luar biasa. Kang Didin ya, selain betul. santri ini saya mau ini saya tertarik dengan Banyu Biru nih ya. Banyu Banten. Banyu Banten. Banyu Binten, Kang Arif, jangan salah. Banyu Banten. Banyu Banten, ya itu airnya orang Banten kan. Airnya ya. orang Banten. Boleh dicicip dulu nggak? Silakan. Dulu Kita ya. cicip dulu. Iya. Produk kita, yaitu salah satu produk yang diciptakan oleh Banten sendiri ya, Iya. dari Banten. Karena gini Kang Arif, kita tes minum Tes ya. dulu Kalau dong. air kita itu benar-benar air Beda. murni pegunungan daripada Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Beda Seger. Beda kan? Kayak di alam, kayak di rumah saya di Lembang, lihat Di Lembang, ya. ademnya kayak begitu Dingin kan ya? Dingin banget ya. Itulah Ya. makanya saya tertarik dengan Pak Ketua kita, yaitu Pak Haji Sabah ya, tentang bagaimana kita sebagai orang Banten ini belum mempunyai suatu produk, yang kira-kira dibanggakan oleh orang Banten. Nah itu Kang Arif, padahal sumber air kita banyak sekali, gitu kan. Kita masuk mall, kita masuk Waserdan dan sebagainya, nggak adalah nongol air yang disebut air dari Banten. Padahal kebanyak juga air-air yang berkembang di masyarakat itu juga sumbernya dari Banten juga Kang Arif. Padahal mereknya beda-beda. Bedanya gitu. beda. Nah, kenapa kita nggak membranding air Banten aja gitu loh. Ya. Jadi air Banten ini kita sudah meneliti Kang Arif ya. Sudah rasanya, pH-nya dan sebagainya itu menurut Pokoknya standar. sudah standar lah kan Ya, gitu ya. Maka kalau kita pergi ke Gunung Karang Pandeglang, itu kan kalau Ini Kang di Arif daerah pernah nggak ke Watu Quran? Pernah nggak? Waktu kan pernah. Nah, coba kan merasakan airnya. Itu sejuk sekali kan? Iya, betul. Nah, ini sama. Jadi kita juga ini satu jalur dengan air Gunung Karang Watu Quran. Ini daerah sana. Dari sana Kang Arif. Oh, Masya Allah. Jadi masyarakat Banten juga harus bangga bahwa kita sekarang mempunyai produk ya, punya produk air yang benar-benar air ini didatangkan, diambil dari resort air yang ada di pegunungan daerah Banten gitu loh. Harus bangga kita Mas Arif. Bangga, bentar lagi Dengan nih produk masuk air iklan Banten ini. sanetnews.com gitu. Bisnis lagi ya. Bisnis lagi. Bisnisnya. Nah itulah maksud saya, supaya masyarakat Banten ini benar-benar bisa mempunyai produk lah yang diandalkan dari air Banten. Jadi siapa lagi akan minum kalau bukan air kita juga Kang Arif? Betul. Betul nggak? Betul. Bangga dengan produk air Banten ini, siapa Bangga. lagi gitu kan? Setuju. Ini saya tertarik sekali ya sahabat semua, bahwa air itu memang pahalanya juga luar biasa. Betul, kan? betul. Apalagi dengan air yang sumbernya memang dari alam gitu ya. Dan kita bilang nih reverse osmosis RO, air minum bersih, sehat dan higienis.
galon ini milik perusahaan Banyu Banten. Ini galon juga ada. Jadi galon ini memang disediakan oleh Banyu Banten tersebut. Banyu Banten. Banyu Banten. Produksinya CP Sirabadi. Ini unit bisnisnya HIPI ya. Jadi alhamdulillah HIPI dari Banten itu kan mempunyai satu produk ya. HIPI. Jadi kita kan himpunan pengusaha pribumi lah ya. Dalam arti pribumi ini artinya orang yang benar-benar tinggal di Indonesia dan orang-orang daerah yang ada di Banten ini pengen sekali lah kita berkumpul itu mempunyai suatu bisnis yang benar-benar bisa mengangkat daripada produk Banten sendiri. Ini mah terus-terusan, Kang. Insya Allah ini. Isi kita terus-terusan di samping kita botol begini, kita pun ada galon nanti kan. Juga ada yang bentuk gelas gitu kan. Ada juga nanti. Ada juga Kang Arif. Insya Allah ada juga. Kita setiap kegiatan HIPI juga ya harus sponsori. Jangan yang punya TET, yang lain. Jangan dong. Kita harus bangga dengan produk Banyu Banten dong. Betul. Maka saya juga pengen supaya pemerintah daerah juga bisa mengendorse nih Kang Arif nih, Dewan dan sebagainya. Betul. Harus mengendorse daripada produk Banyu Banten ini. Benar gak Kang Arif? Setuju saya. Kang Arif sebagai warga Banten setuju juga dengan hal itu? Saya setuju banget. Ya makanya saya ajak ini hal yang menarik ya. Ini dirutnya Banyu Banten ini saya coba untuk angkat nih di podcast kita kan gitu. Makanya saya pengen segera nih dari kemarin tuh, ayo dong kan. Ya betul, ini benar-benar luar biasa nih karena satu organisasi aja sudah punya produk ini, apalagi udah banyak organisasi kan. Betul. Itu Kang Adidin. Betul Kang Adidin. Adidin, punten ya. Ini di organisasi HIPI ini kan ini aktif banget nih Kang Adidin ya. Saya lihat dari kegiatannya luar biasa nih HIPI ini kan. Betul. Di motor oleh Pak Ketua Sawah ini kan. Kan ini di HIPI jadi wakil ketua di bidang apa? Saya wakil ketua di bidang usaha khususnya di UKM dan produksi ya. Oh, pantas. Jadi cocok lah ini di PD Banten. Makanya saya diskusi dengan Pak Ketua Pak Haji Sabah, Pak Haji, kita itu Banten ini dengan organisasi himpunan pengusaha pribumi ini apa yang akan kita andalkan produk gitu loh. Maka kita survei dan Pak Haji Sabah ternyata orangnya memang benar-benar energik sekali Kang Haji. Jadi energi sekali bagaimana kita itu harus mempunyai produk yang dibanggakan lah oleh masyarakat Banten dan dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu kan. Kalau banyu ini kan semua orang butuh Kang Arif. Kalau nggak ada banyu, nggak bisa jalan, nggak bisa makan juga kita. Iya kan? Bener, ini cerdas sekali ya. Ini prospek banget itu tentang. Salah. Karena ini nggak akan berhenti. Mau kapanpun juga air tetap aja kan gitu. Nah. Betul. Balik lagi ke masyarakat Banten mau pilih yang mana kan begitu ya? Betul. Mau pilih punya produk rawan, punya produk sendiri kan begitu yang membanggakan produk lokal. Dan ini juga kan kita mengangkat daripada produksi ini daripada masyarakat sekitar Kang Haji. Betul. Jadi supaya kita daya gunakan daya kerjakan lah ya dengan produk ini karena di sekitar juga itu air memang udah bersih sekali. Jadi kita pakai reservoir dan sebagainya dengan memenuhi standar-standar yang dilakukan juga oleh produk-produk air yang ada di pasaran. Tetap kita punya standarisasi. Jadi di analisa di laboratorium itu setiap 1 bulan oleh Dinas Kesehatan Pandeglang sendiri. Kemudian kita itu kan di pegunungan Pandeglang nih Kang Arif nih, sejuk sekali wilayahnya. Makanya Kang Arif suatu saat bisa nginep di villa kita di sana. Udah punya villa, waduh ngajak-ngajak ini kan gitu. Ya menarik sekali. Kan ini secara market ini sudah berapa kan ada galonan nih, kita bicara galonan ya. Itu sudah berapa ribu atau sudah terdistribusi ke kemana aja ini? Untuk galonan sih kita alhamdulillah Kang Arif ya kita sudah ada yang pick beberapa perusahaan ya. Ada yang minta bahkan ada yang minta satu perusahaan itu yang padat karya 1 bulan itu hampir 4.000 galon Kang Arif. 1 bulan 4.000 galon? Hampir 4.000 galon. Untuk satu perusahaan yang padat karya udah besar sekali kan pastinya butuh minum satu aja habis berapa kan gitu ya. Ya insya Allah di tim-tim kita juga ya itu akan membawa semua divisi lah ya untuk sama-sama memasarkan air Banyu Banten ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Bahkan saya dengar Pak Ketua kita ya Pak Haji Sabah itu pengen bersilaturahmi ke Wakil Gubernur dan Ketua DPR untuk mengendorse produk kita Kang Arif. Itu kuat sekali tuh Kang Haji Sabah, Haji Sabah sebagai ketua kita itu bahwa dia akan bernegosiasi agar produk Banyu Banten ini jadi andalan masyarakat Banten Kang Arif ya. Dan di endorse oleh Gubernur, oleh Ketua DPR dan oleh semua pejabat yang terkait dengan
Banyu Banten terutama. Pesan buat Andika, nih teman-teman biasa dari HIPI, insya Allah kita audiens, kita share nanti WA-nya ke betul, dan ke Pak Andra Soni, Ketua DPRD. Betul. Dukung ini. Harus dukung. Betul. Karena ya? Betul, setuju sekali. Ya kan? Betul. Masya Allah ini luar biasa, ini semangat sekali nih. Harus semangat. Santri ini luar biasa. Saya bilang masih santri nih ya, fokus saya luar biasa kan gitu. Kang Didin ya. Ya betul. Tadi kalau saya sekarang lebih ke personal nih. Asli mana sih sebenarnya tuh Kang Didin itu? Lahir di mana? Kayak ngomong Sunda bisa, logatnya Jawa, Jawanya udah tahu dia santrinya di Jawa kan begitu ya. Terus sering ada di Cilegon, di luar Banten. Ini asli dari disampaikan Kang, lahir di mana dan sebagainya kan gitu. Saya itu lahir di Lampung, Kang Arif. Orang Lampung sebenarnya kan gitu. Jadi Lampung Jawa lah ya, Lampung Jawa. Japung kalau bahasa Japung. Japung. Jadi kalau saya lahir di Lampung, menamatkan SD juga di Lampung. Di Lampung. Terus MTS ya, kita kan orang santri ya. Ibtidaiyah. Iya, ibtidaiyah. Sanawiyah. Aliyah sampai kuliah S1 dan S2 juga masih di Lampung. Enggak, udah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh iya. Jadi dari kecil memang itu tadi pendidikan banyak dari keluarga pesantren Kang Arif ya. Gitu ya. Maka ketika saya mengambil disposisi yang sebagai pedagang, ibu juga sampai nangis tuh, mau kemana itu orang sampai nangis, saya bawa barang tuh Kang Arif tuh. Gitu ya. Iya gitu, nggak mau jadi inspirasi. ngajar di pondok apa di sekolahan punya ibu. Saya enggak lah, saya mau biar dagang aja gitu. Padahal sekolah udah disiapkan kan? Udah disiapkan. Ibu udah menyiapkan sekolah itu buat itu ya. Dan alhamdulillah sekarang masih ada Kang Arif. Jadi sekolahnya masih orang tua juga kita masih ada sekolah ya, masih ada sekolah dan alhamdulillah ada pondok Hafidz Quran juga alhamdulillah ada. Dari sekarang kita masih kita bina dan alhamdulillah masih ada. Nah itulah yang saya bilang Kang Haji. Jadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua kita tuh yang super sekali. Pengen punya pondok juga, berarti kan santri juga dia. Oh, iya, betul. Iya. Ya semua jiwa di kita itu ya alhamdulillah saya sudah diamanahkan ada betul. Mancak. Kang Haji kan udah duluan kalau beliau makan gitu. Saya baru setahun 2 tahun ini ya diamanahkan punya pesantren alhamdulillah, dan beliau salah satu donaturnya juga. Mudah-mudahan nanti nih baju biru sampai ke Mancak nih. Insya Allah. Harus kita. Dan kan bahkan kan kita pengen Pak Arif ya. Jadi kita pengen juga kerjasama dengan pesantren-pesantren lah yang ada di Banten ini untuk menggunakan Banyu Banten. Banyu Banten ya. Apalagi kalau kita udah ke wilayah itu Kang Haji, dibilang ini air berkah nantinya kan. Air berkah. Lebih ini lagi kan. Oh iya, bawa keluar ya. Bawa keluar air berkah ini. Bawa ini kan gitu. Ini bisa jadi oleh-oleh ah. Bisa jadi oleh-oleh gitu kan. Banyu Banten kita setorkan di sana kan jadi air berkah nanti. Kayaknya kalau misalnya orang luar ke Banten bawa Banyu Banten nggak diminum-minum dipajang aja kayaknya. Luar biasa. Ini memang secara magisnya Banyu Banten. Orang udah berpikir Banyu Banten gitu ya. Betul. Ini keramat banget kan gitu ya. Tapi Banyu Banten Masya Allah kan gitu ya. Jadi kita pengen brand Banyu Banten ini dikenal lah di wilayah Banten gitu. Iya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Banten, orang dari luar juga berdaerah, kalau kita ngelihat Banyu Banten, wah coba deh kita coba air Banyu Banten, wih ternyata segar, gitu loh Kakak. Betul loh Pak. Betul. Jadi ini sengaja ya di mobil tuh bawa seberapa kardus itu buat bagi-bagi nih ceritanya. Ya betul. Ini juga dibawa beliau nih ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau ketemu beliau, ketemu Kang Didin, colek aja mobilnya tuh nyobain Banyu Banten kan gitu. Luar biasa. Ya, Kang Didin ya sekarang ini kan di PPKM ini udah mulai orang udah mulai bergerak nih kan gitu nih. Ini pada saat PPKM ini kan teman-teman ada yang sengaja untuk mundur. Kalau ini kan saya sepertinya ini Kang Didin tuh nyerang terus nih kan gitu ya. Pada saat PPKM ini keluar produk ini. Betul kan ya? Ini betul. Launchingnya kapan ini Kang Didin? Jadi launchingnya maksudnya? Ya. Jadi launching akan segera dilaunchingkan. Belum launching tapi sudah keluar. Sudah keluar. Jadi kita udah mengenalkan. Maka kita di Sanet News ini ya, Sanet TV ini kita pengen mengenalkan ke YouTube khususnya di masyarakat Banten. Tinggal kontrak aja. Ya kan? Bahwa Banten sekarang mempunyai merek yang pengen dibanggakan oleh masyarakat Banten dan mudahnya di-endorse oleh yang berwenang gitu ya untuk mengendorse daripada produk Banyu Banten ini. Iklannya mau di atas, di bawah, atau di sana itu?
Ini tinggal nego aja gitu ya. Tinggal nego aja. Ya segera ya, mudah-mudahan ini kita Mudah-mudahan, bisa kerjasama karena tetap simbiosis gitu kan. Ya, betul, saling mengisi. sama gitu kan gitu. Baik, apa namanya, Kang Didin, sekali lagi ya, ini luar biasa. Ini kembali lagi ke santri tadi, saya menarik sekali ini ya. Pesan buat teman-teman, kayaknya banyak teman-teman ya, teman-teman dari pesantren dulu yang sekarang jadi pengusaha banyak gitu. Banyak. Jadi teman-teman saya juga banyak sekali Pak Arif ya yang jadi pengusaha. Makanya dulu saya juga pernah dikoordinasikan oleh salah teman-teman bahwa Kang Didin, kita bikin himpunan santri pengusaha Indonesia yuk. Wih, bagus juga kata saya kan. Jadi HISPI kan. Oh, luar biasa tuh. Himpunan Santri Pengusaha Indonesia. Oh, bagus juga Pak Haji. Santri semua ya. Santri semua, rata-rata orang berasal dari santri. Santri walaupun saya ikut. Tapi semangatnya itu sudah dibicarakan belum itu? Sudah, sebetulnya sudah dibicarakan, cuman karena kita kan jaraknya jauh-jauh ya Kang Arif ya, apalagi terus ada PPKM 3 tahun. Tapi kan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, betul. Dan ternyata memang santri-santri yang jadi pengusaha itu banyak sekali, baik dari setiap pesantren lah ya. Betul. Kalau saya lihat itu kayak pesantren Gontor lah ya, itu alumninya itu banyak sekali jadi pengusaha-pengusaha. Nah itulah kita bicara dari itu. Kebenaran Kang Arif ya, di pondok saya itu kan ada PPMWI ya, Madrasah Waton Internasional. Saya sebagai salah satu lah deklarasi ya, yang namanya IKAPMAWI Peduli. IKAPMAWI Peduli artinya Ikatan Pondok Pesantren Waton Internasional yang peduli gitu ya. Peduli kepada guru, peduli kepada sesama alumni, peduli sesama lingkungan. Nah ini akan brand juga di alumni pondok kita. Oh, gitu. Jadi kita juga sebagai alumni jangan sampai ada guru sakit, ada guru nggak bisa jalan, ada guru yang nggak kita perhatikan dari alumni khususnya yang sudah merasa dibimbing ketika kita di bisa pondok. sampaikan nggak ke teman-teman kami? Kenapa? Bisa sampaikan nggak sedikit statement buat teman-teman alumni itu Kang, ke teman-teman. Oh iya. Nanti kita share. Jadi saya bermohon ya pada sesama alumni yang ada di pondok kami ya, di pondok pesantren Watonia Islamiyah, walaupun saling jauh, saya berpesan bahwa kita itu sebagai alumni merasa satu saudara lah. Tapi benar Kang Haji. Jadi saya itu di pondok MWI itu ya, MWI. Jadi kalau ketemu teman tuh kayak saudara aja gitu. Itulah yang membuat kita ikatan kuat sekali. Betul. Maka di IKAPMAWI Peduli, saya bermohon program ini terus kita jalan gitu ya. Jadi peduli kepada sesama alumni, peduli pada asatid pondok, peduli kepada pondok tersebut. Jadi ikatan antara pondok, antar alumni, pondok alumni ke pondok, inilah yang akan membuat brand daripada pondok tersebut kuat gitu kan. Itu mungkin gitu Pak Ngaji ya. Seger sekali kelihatannya. Bagus juga ya. Ya luar biasa. Ya. Ini kemarin saya kembali lagi ke profil nih Kang Didin. Berkeluarga, anak, istri tetap satu ya? Istri masih. Alhamdulillah anak saya 2 Kang Haji. Anak 2. Umur yang satu 22, yang satu udah gede ya? Udah gede. Yang satu hari besok nih ulang tahun yang ke-17 anak saya. Oh, yang ke-17. Ya, 17. Oh iya, udah gede-gede ya. Udah gede-gede Kang Haji. Kelahiran tahun berapa ini ceritanya? Saya lahiran tahun masih muda sih Kang Haji ya. Berapa itu? Tahun 70 lihat masih muda nggak itu ya? Masih muda dong. Masih muda 70 makan gitu ya, luar biasa. Aduh. Tinggal sekarang di saya tempatin rumah yang di Tangerang Pak. Tangerang sekarang ini, Tangerang luar biasa ya. Jadi marketnya luar biasa ya, udah kemana-mana. Ini selain organisasi dari HIPI ya, tadi ada IKAMI. Di mana lagi nih organisasi? Karena organisasi banyak nih kan gitu ya. Organisasi yang sekarang Kang Didin geluti itu di mana aja? Ya organisasi organisasi kemasyarakatan aja lah, kayak pemuda-pemuda gitu ya, nggak kita sebutkan di sini ya pemuda-pemuda lah. Nggak apa-apa, sebutin aja. Nanti kan di-share lagi ke teman-teman kan. Gitu ya. Bebas di sini mau sebutin LSM apa. Nanti kan teman-teman bangga masuk ke Sanet News kan. Gitu ya. Jadi alhamdulillah saya juga masih ikut lah di organisasi Merah Putih ya.
Oh iya, Laskar Merah Laskar Putih. Merah Putih. LMP ya? LMP. Sama Kang Yoyo juga berarti. Sama Kang Yoyo, iya. Oh, iya. LMP ya. LMP betul. lah, kita masih ngikutin juga ya di organisasi kemasjidan lah biasanya kita mengikutin kan di lingkungan di daerah gitu ya. Ya organisasi banyak sih organisasi alumni kita ikutin. Alumni apa sekolah gitu kan. Tapi semua itu kan bagaimana kita mengabdi ke masyarakat sebetulnya itu kan. Betul. Mungkin itu Kang Arif. Baik. Balik lagi ke Banyu Biru ya. Target ke depan ini seperti apa sih Kang untuk Banyu Biru ini? Ya target ke depan kita pengen masyarakat Banten ini mempunyai brand kebanggaan lah. Brand kebanggaan. Betul. Masyarakat Banten bisa menikmati produk Banten. Produk lokal yang diambil dari pegunungan-pegunungan air murni daripada di Banten. Pegunungan Banten gitu kan Kang Haji ya. Jadi terus didaya gunakan juga diproduksi oleh masyarakat Banten gitu ya kan. Nah itulah kerjanya juga orang-orang Banten. Kerjanya orang-orang Banten gitu. Maka itulah yang kata harus kita brandingkan itu gitu. Siapa lagi yang akan membesarkan produk Banten kalau tidak masyarakat Banten sendiri. Kadang-kadang kan masyarakat kan gini Kang Pak Arif ya, Kang Arif ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu bangga dengan produk lain, cuman tidak bangga dengan produk kita. Padahal kualitasnya sama. Mereka ngambil dari Banten juga. Mereka itu jual branding. Jual branding. Beli branding doang. Branding kan, gitu. Aja, gitu. Beli si itu kan gitu. Nggak boleh nyebutin kalau di sini karena belum iklan. Kalau Banyu Banten boleh nih iklan kan gitu. Iya betul setuju kan. Betul. Jadi harapan kami itu tadi. Jadi produk Banyu Banten ini bisa sebagai salah satu produk yang dibanggakan oleh masyarakat Banten dan dinikmatin oleh masyarakat Banten. Betul. Maka saya mendorong pada masyarakat Banten, ayo kita bersama-sama lah membanggakan produk Banyu Banten. Toh air yang lain juga kita minum dan air ini juga kita minum sama-sama kan. Itu ya sumber air yang lokal itu kan mesti dibersihkan kan gitu ya. Makanya kalau kita pergi-pergi gitu Pak Arif ya ke wilayah Pandeglang, ke wilayah Lebak dan pinggir-pinggir pegunungan. Itu indah sekali dan ternyata airnya jernih-jernih sekali. Betul. Jernih-jernih sekali. Siapa lagi ngelola kalau bukan masyarakat Banten sendiri? Maka kita berawal dari Banyu Banten inilah mudah-mudahan sebagai awal daripada produk yang pengen dibanggakan oleh masyarakat Banten. Setuju. Ya selain juga saya lihat juga ada beberapa produk yang di Banten juga kan, tapi memang brand-brandnya sudah kalah sama produk lain kan gitu. Ini saatnya nih mestinya masyarakat Banten juga nih support ya dengan kondisi alam nih yang luar biasa kan gitu. Betul. Ini harusnya segera untuk di pemerintah setempat nih. Kalau saya sih begitu ya. Betul. Khususnya di Pemprov Banten ini segera untuk dijadikan ikon Banten ini kan, betul. Ya. Ini luar biasa nih. Saya punya keyakinan ini luar biasa Kang. Didukung oleh Himpunan Pengusaha Pribumi HIPI Banten. Betul. Dan mempunyai semangat yang luar biasa. Karena 8 kota kabupaten ini kan pastinya semua sudah terdistribusi ini kan. Sudah. Komitmen, kita sudah komitmen kerjasama dengan himpunan pengusaha yang ada di Banten ya. Betul. Jadi bagaimana kita membanggakan produk daripada Banyu Banten tersebut gitu. Oke. Jadi supaya menyebar. Bahkan untuk iklan-iklan pun ada rekan kita juga ya. Rekan kita pengusaha pribumi juga yang megang periklanan. Pak Didin nanti untuk brandingan di outdoor tempat iklan kita pasangan Banyu Banten aja, bubung kosong. Kan itu suatu. Saya juga mau ngajak ke Kang Didin, kalau mau online sama advertising digital marketing, mas saya aja gitu. Semua saling simboliskan gitu ya. Betul. Kan ini terakhir nih filosofi kehidupan ke depan. Ini sekolah santri jadi pengusaha itu apa sih satu buat sahabat-sahabat Sanet Podcast biar punya motivasi gitu ke depan seperti apa sih? Ya motivasi untuk kehidupan yaitu tadi. Jadi satu manjadda wajadda itu bagi saya. Kuncinya itu. Nggak keluar dari Al-Qur'an gitu ya manjadda wajadda. Siapapun yang sungguh-sungguh kan akan berhasil. Itu aja. Apapun itulah di bidang apapun. Ya. Di bidang pendidikan, di bidang produksi, di bidang apa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya tidak akan berhasil. Kuncinya itu aja lah. Manjada wajada. Kalau nggak sesungguh ya nggak berhasil. Jadi harus manjada wajada. Betul. Oke Kang, ini statement terakhir nih kasih advice nih buat teman-teman pengusaha pribumi pada saat PPKM ini ke depan seperti apa nih gitu ya. Khususnya pada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Banten. Kasih statement kan silakan.
statement kami untuk para pengusaha kita. Jadi di musim PPKM ini teruslah berusaha dengan semangat lah ya. Karena suatu pandemi itu nggak mungkin tidak ada ujungnya, tapi tetap harus semangat. Semangat itulah yang kami sebut dengan manjada wajada. Kalau masalah masalah omset turun dan sebagainya, itu udah keseluruhan lah itu ya. Betul. Tapi ini udah ada titik terang yang bagus ini. Iya, sudah mulai ya. Bahkan kan, gitu. Perusahaan kami dari Selaras Group itu ya. Kenapa saya sering ke Cilegon gitu kan? Ternyata kita juga punya sudah disiapkan, sudah ekspansi ke sini lah ya, dikit-dikit lah ya. Gitu. Bahkan Kak Arif kan suka tanya tuh, ini Kang Didin kok Cilegon terus? Gitu. Mampir enggak kan gitu ya? Ya itu tadi. Jadi ternyata ada hikmahnya juga. Betul. Jadi setelah ada istilahnya pandemi ini, jadi saya juga berpikir pengen meluaskan di bidang lain gitu Kang Arif. Justru dapat ide dari sinilah. Mungkin ya itu salah satunya Banyu Banten. Banyu Banten. Tadi Banyu Biru ya. Salah satunya Banyu Banten. Ya, karena ini warna biru gitu. Yang dimotori kuat oleh Pak Hipi dan Pak Ketua kita khususnya ya, Pak Haji Sabah. Ya. Kasih satu kata buat Pak Sabah untuk Banyu Banten. Untuk Pak Haji Sabah sebagai Ketua Hipi Banten, terima kasih supportnya sehingga telah tercipta produk Banyu Banten berkat semangat-semangat yang diberikan oleh kita di grup Hipi Banten. Mudah-mudahan kerjasama kita antara PT Banyu Banten dan Hipi DPD Banten yang diketuai oleh Pak Haji Sabah akan berkembang dan dibanggakan produk Banyu Banten oleh masyarakat Banten. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Baik sahabat semua, luar biasa kali ini, inspirasi banget ya. Saya benar-benar tuh suka hilang nih manjada wajada, itu yang saya akan pegangkan gitu. Kali ini terima kasih atas kehadirannya dan kita mudah-mudahan bisa bekerja sama. Amin. Ada di Sanet News TV nanti dan mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi ya, tentunya siap. di marketingnya. Terima kasih, sehat selalu. Kali ini sukses buat Selaras dan Banyu Banten. Tos dulu dong. Baik, sahabat semua, saya Kang Arif dan Kang Didin melaporkan podcast Sanet News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyu Banten.